Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita hari ini, di mana hari ini itu kita akan berbincang mengenai sebuah model pembelajaran yang dimana yaitu model flip learning. Nah, model flip learning ini katanya pembelajaran yang dimana membuat suasana kelas itu menjadi lebih aktif. Nah, flip learning ini juga adalah model pembelajaran yang sering dibincangkan di dunia pendidikan. Apalagi di era kurikulum merdeka ini, di mana guru itu dituntut untuk menjadi lebih inovatif dan menempatkan siswa di pusat pembelajaran. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana model pembelajaran flip learning ini akan berjalan ketika diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, di sini kita akan bahas bersama. Acara podcast ini dipandu oleh saya dan dua narasumber yang luar biasa. Halo. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Yosepa sebagai ahli pendidikan ya Profesor, Iya. dan Bu Tanti sebagai guru yang sudah menerapkan di sekolah-sekolah. Nah, jadi Bu Tanti ini pernah mengajar di sekolah-sekolah di daerah 3T. Nah, halo Bu Tanti, halo Profesor Yosepa, apa kabar? Halo, senang berbagi ilmu di sini. Senang bertemu dengan kalian semua. Halo. Oke teman-teman, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar dan luar biasa. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan yang lebih serius, lebih intens, mungkin di sini kita akan mengetahui dulu flip learning itu model pembelajaran yang seperti apa sih? Mungkin Profesor Yosepa sebagai ahli teori bisa menjelaskan sedikit. Baik. Flip learning ini adalah model pembelajaran terbalik pada seperti biasanya. Jadi, flip learning ini menekankan student center learning, di mana siswa ini disuruh untuk mandiri dan terlibat aktif ya. Dan guru itu tidak hanya berpusat pada satu informasi saja, tapi guru itu menjadi fasilitator. Dan terdapat dua peneliti mengungkapkan, Bishop and Gallagher tahun 2013 mengungkapkan bahwa pembelajaran di luar kelas itu pembelajaran yang harus aktif ya. Dan penelitian yang kedua itu mengenai tentang Flip Learning Center pada tahun 2017 mengenai ada 4 pilar, yaitu flexible environment, di mana siswa, tempat dan belajarnya itu harus fleksibel, dan learning culture, di mana siswa itu menjadi pusat pembelajaran, dan intentional culture, di mana guru memberikan materi secara mandiri oleh siswa-siswanya, dan professional educator, di mana guru menjadi fasilitator dan menjadi pembimbing bagi siswanya. Kemudian yang ada hanya empat itu saja, dan student center learning ini sejalan dengan konstruktivisme ya, dan itu memberikan pengalaman yang terbaik bagi siswa. Baik. Wah, menarik sekali ya Profesor Yosepa. Ya. Nah, jika secara teori memang flip learning itu demikian. Nah, tadi kan Profesor Yosepa itu mengatakan bahwa siswa itu belajar di luar kelas. Nah, siswa belajar di luar kelas itu yang seperti apa? Apa sih pembelajaran yang seperti apa sih yang siswa lakukan di luar kelas itu? Baik, pembelajaran di luar kelas itu pembelajaran di mana guru itu memberikan video berupa modul itu bersama gurunya. Jadi tujuan pembelajarannya itu tidak hanya belajar secara materi saja, tetapi dia mengetahui gambaran besarnya. Dan siswa juga bisa belajar melalui buku, membaca buku, dan merangkum bersama guru dan siswanya. Begitu. Oke, jadi secara teori itu berarti flip learning itu jadi siswa di luar itu udah punya bekal terlebih dahulu sebelum masuk di dalam kelas. Nah, ketika di kelas itu teman-teman siswa itu tinggal melakukan diskusi bersama gurunya.
Nah, oke. Kalau kita tinjau dari sudut pandang Bu Tanti yang sudah menerapkan pembelajaran ini di sekolah. Nah, menurut Bu Tanti itu siswa itu di luar itu ngapain gitu? Atau apakah siswa itu melakukan eksperimen? Contoh saya ngambil kayak anak IPA itu kan. Ketika di luar melakukan eksperimen mengamati suatu proses pertumbuhan pohon gitu. Apakah demikian? Kurang lebihnya seperti itu ya Ibu Alini. Jadi siswa di luar kelas itu kegiatannya itu tergantung pada pembelajarannya. Jadi kalau untuk teori biasanya saya memberikan video pembelajaran, terus bacaan ringkasan gitu untuk mereka pelajari terlebih dahulu di rumah. Jadi kalau untuk mata pelajaran IPA itu biasanya kegiatannya lebih praktik dan eksploratif ya kalau di luar kelas itu. Saya biasanya meminta siswa saya itu untuk menanam biji kacang hijau. Itu menanam terus suruh mereka untuk mengamati pertumbuhannya setiap harinya. Jadi waktu kami di kelas itu kami membahas tentang hasil pengamatan dari masing-masing siswa. Jadi mereka menyampaikan hasil pengamatan mereka dari kacang hijau yang sudah diamati gitu. Terus jadi waktu kami yang di kelas itu tuh lebih efisien dan berfokus pada materinya dan memperdalam lagi materi-materi yang kami pelajari gitu jadinya. Nah, oke, Profesor Yosepa. Nah, kalau kita lihat secara teori, bagaimana sih langkah-langkah dalam flip learning ini supaya bisa berjalan dengan baik? Mungkin Profesor Yosepa bisa sedikit menjelaskan secara teori. Baik, langkah-langkah flip learning ini harus dijalankan secara konsisten, di mana yang pertama itu ada prakelas, di kelas, dan pasca kelas. Prakelas ini di mana siswa itu diberikan materi berupa video kepada gurunya, dari gurunya. Yang kedua itu di kelas, di mana siswa tidak hanya diberikan ceramah saja, melainkan diberikan diskusi dan kerja kelompok oleh gurunya. Yang ketiga itu pasca di kelas, di mana guru itu memberikan umpan balik berupa reflektif sehingga siswa itu tidak hanya mendengarkan saja melainkan dia memahami apa yang diberikan gurunya. Oke teman-teman, jadi dalam langkah-langkah flip learning ini ternyata ada 3 tahap utama, yaitu prakelas, di kelas, dan pasca kelas. Nah teman-teman, kalau langkah-langkah ini dijalankan dengan baik, ini itu akan membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih efisien dan tidak terlalu monoton seperti itu ya, Profesor Iya, Yosepa? betul sekali. Nah oke, kalau kita lihat secara praktiknya Bu Tanti, bagaimana langkah-langkah ini Ibu lakukan di sekolah? Apakah yang sudah dijelaskan oleh Profesor Yosepa tadi Ibu lakukan atau terapkan di sekolah? Atau Ibu butuh penyesuaian terhadap siswanya di sekolah? Oke, jadi 3 tahap tadi itu jelas banget ya yang disampaikan oleh Profesor Yosefa, yaitu tahap prakelas, di kelas, dan pasca kelas. Jadi untuk tahap prakelasnya itu sendiri saya biasanya memberikan video pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa saya. Kadang juga kalau nggak video saya berikan ringkasan materi melalui grup kelas kami. Jadi saya nanti juga minta siswa saya untuk mencatat pertanyaan bagian mana yang belum mereka pahami biar nanti di kelas kami bahas bersama-sama. Jadi untuk tahap di kelasnya saya biasanya banyak menggunakan waktu untuk berdiskusi dan melakukan mengerjakan contoh-contoh soal sederhana. Biasanya sebelum masuk ke diskusi, saya membuat pertanyaan cepat gitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa gitu. Jadi siswa saya itu lebih suka menjawab pertanyaan mereka tuh di depan kelas biar mereka lebih kelihatan percaya diri gitu. Jadi untuk tahap pasca kelas itu saya meminta siswa saya untuk melakukan refleksi. Jadi contohnya kayak
apa yang lebih mereka pahami hari ini, apa yang dipelajari hari ini itu mereka tulis di refleksi itu. Jadi intinya yang langkah-langkah yang di teori itu kami terapkan juga, tapi saya juga melihat dengan kondisi dan kemampuan siswa saya juga gitu. Kadang juga saya memberikan kuis atau contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari kami juga agar siswa saya tuh lebih bersemangat dalam belajar. Jadi intinya tuh teori tahap-tahap tadi itu hanya sebagai panduan buat kegiatan kami di kelas, tapi prakteknya itu harus lebih fleksibel ya, tergantung kondisi kelasnya, gimana kelasnya gitu. Jadi teman-teman cukup menarik ya dari penjelasan Ibu Tanti tadi, dan terlihat jelas bahwa model pembelajaran flipped learning ini ternyata bisa membuat suasana kelas itu menjadi lebih aktif, lebih hidup. Nah, mungkin secara praktik Ibu Tanti bisa sedikit menjelaskan dari segi pengalaman Ibu yang sudah menerapkannya di sekolah. Apakah model pembelajaran flipped learning ini efektif jika diterapkan di sekolah? Atau nilai siswa itu apakah akan meningkat atau bagaimana, Bu Tanti? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Menurut pengalaman saya, metode flipped learning ini tuh cukup efektif. Yang dulunya saya hanya ceramah, biasanya siswa saya itu hanya menyimak materi yang dipelajari, sama bosan juga kayaknya. Terus setelah saya menerapkan metode flipped learning ini, siswa saya yang sebelumnya pasif itu menjadi lebih aktif, sama berani bertanya, sama pemahaman mereka untuk materi-materi itu lebih-lebih dari sebelumnya. Untuk nilainya juga saya perhatikan nilai mereka lebih meningkat dari yang kemarin-kemarin. Jadi intinya metode flipped learning ini tuh efektif jika tergantung pada kedisiplinan siswa. Kalau siswa itu malas belajar, ya bisa dibilang ini kurang maksimal atau kurang efektif ya. Jadi metode flipped learning ini tuh bisa dibilang efektif tuh tergantung pada siswanya dan bimbingan juga dari gurunya, dan konsistennya itu tuh perlu tentu itu. Wah, bagus, sangat menarik ya teman-teman. Jadi ini tuh bergantung lagi kepada kedisiplinan siswanya. Nah, kalau secara teori bagaimana Profesor Yosepa? Apakah memang flipped learning ini sudah terbukti efektif dari dalam penelitian? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu Alini. Jadi ada dua penelitian mengungkapkan. Yang pertama itu bernama Bregman and Son tahun 2012 dan Chen et al. Tahun 2017 mengungkapkan bahwa flipped learning ini terbukti meningkatkan motivasi, keterlibatan aktif, dan hasil belajar siswanya meningkat. Dan di kelas juga tidak hanya ceramah saja, tetapi terbukti menerapkan pada di kelas ya. Dan betul kata Bu Tanti, efektivitasnya ini tergantung pada siswa, pada sekolah juga, dukungan sekolah juga, dan pada pada siswanya juga gitu. Oke teman-teman, dalam setiap model pembelajaran itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak cuma manusia aja yang punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Ya, betul sekali. Benar nggak Profesor? Ya, benar. Ya. Oke, nah menurut Profesor siapa? Ya. Nah, apa sih kelebihan dari model pembelajaran flipped learning ini? Mungkin Profesor siapa bisa sedikit menjelaskan. Oke, kelebihannya cukup banyak. Siswa menjadi lebih mandiri lagi, lebih terlibat aktif, dan lebih bertanggung jawab lagi. Dan guru juga lebih aktif lagi di dalam kelas dan lebih leluasa lagi. Dan menurut penelitian Chen et al. Tahun 2017 mengungkapkan bahwa flipped learning ini meningkatkan motivasi belajar siswa dan keaktifan siswa. Begitu. Oke, kalau dari segi ibu yang sudah menerapkan di sekolah, bagaimana kekurangan dari flipped learning ini? Jadi kekurangannya itu semua siswa belum tentu bisa belajar mandiri dari rumah. Jadi metode flipped learning ini belum
nggak semua siswa siap untuk menjalankan metode ini. Jadi itu kekurangannya untuk siswa. Terus kalau untuk gurunya mungkin perlu banyak waktu untuk menyiapkan bahan materinya agar lebih menarik gitu. Jadi intinya metode ini kalau dijalankan dengan baik pasti akan kelihatan kelasnya lebih hidup dan siswanya akan lebih aktif gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari mode pembelajaran flipped learning ini ternyata punya dua sisi yang berbeda ya, tentu berbeda. Dari segi kelebihan bisa membuat siswa itu aktif, tapi dari kekurangan siswa juga belum tentu punya rasa untuk belajar terlebih dahulu dari rumah. Dan untuk dari segi gurunya juga mungkin perlu waktu untuk menyiapkan berbagai materi seperti itu ya teman-teman. Baik Profesor Yosefa dan Bu Tanti, nah saya tuh masih penasaran bagaimana jika model pembelajaran flipped learning ini kita terapkan di sekolah-sekolah yang masih minim fasilitas atau di daerah-daerah 3T. Apakah metode pembelajaran ini masih bisa berjalan efektif? Mungkin Profesor Yosefa dan Bu Tanti bisa sedikit menjelaskan. Jadi flipped learning ini tidak hanya menekankan teknologi saja, tetapi menekankan proses pembelajarannya. Jadi yang di daerah 3T itu tidak hanya menggunakan video saja, tetapi bisa menggunakan modul ya. Jadi siswa itu melakukan pengamatan kecil di rumah, dan esensinya itu tidak hanya di luar kelas saja, tetapi melakukan pengamatan di dalam kelas juga. Betul banget yang disampaikan Profesor Yosefa. Dulu saya juga pernah mengajar di daerah yang bisa dibilang 3T tadi. Jadi siswa saya itu belum semuanya bisa mengakses internet. Jadi saya bisa menerapkan metode flipped learning ini dengan cara sederhana, yaitu saya memberikan mereka lembar belajar dan pertanyaan-pertanyaan singkat biar mereka tahu apa yang mereka cari tahu dari rumah sebelum masuk ke kelas. Intinya tuh prinsip metode flipped learning ini tetap berjalan walaupun tanpa teknologi. Lalu bagaimana jika gurunya itu tidak menguasai model pembelajaran flipped learning ini, Bu Tanti? Itu bisa jadi kendala ya. Biasanya semua guru itu belum terlalu bisa menguasai internet dan juga apalagi untuk metode flipped learning ini. Jadi untuk dukungan dari sekolah itu sebenarnya penting, apalagi kalau guru-guru yang di sekolah itu saling berbagi pengalamannya masing-masing. Biasanya metode ini akan berjalan dengan sangat mudah. Intinya guru itu mau mencoba hal baru dan mau beradaptasi dengan dunia sekarang. Saya juga dulu belum terlalu bisa untuk membuat video pembelajaran. Jadi saya seiring berjalannya waktu, saya itu belajar membuat video pembelajaran ini agar siswa saya itu lebih tertarik dengan materi yang saya ajarkan, gitu, Ibu. Jadi teman-teman, meskipun fasilitasnya terbatas, model pembelajaran flipped learning ini tetap bisa diterapkan di sekolah asalkan gurunya itu kreatif dan bisa menyesuaikan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, tadi kan kita sudah bahas penerapannya dan juga efektivitasnya ya Prof dan Bu Tanti. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi evaluasi belajar siswa. Nah, apakah penilaian di flipped learning ini berbeda dari metode biasanya? Jadi evaluasinya itu terdapat pada proses dan keterlibatan aktif siswa, tidak hanya di proses akhirnya saja. Dan guru itu menilai dari diskusi dan menilai dari diskusi siswa di dalam kelas. Ya, betul banget yang disampaikan oleh Profesor Yosefa. Saya juga biasanya di kelas, saya menilai siswa itu dari cara mereka berpartisipasi dalam bekerja kelompok, cara mereka menyampaikan konsep pemahaman mereka dengan materi yang kami pelajari, bukan hanya dari nilai tes dan ujiannya saja, begitu. Nah, bagaimana jika kita bandingkan model ini itu dengan model tradisional seperti ceramah, Prof. Apakah model pembelajaran flipped learning ini jauh lebih baik?
Baik, jadi metode ceramah ini di awalnya hanya cepat ya. Jadi di flip learning ini keunggulannya itu terdapat di pemahaman dan berpikir kritis siswa. Jadi guru itu harus bisa pintar mengkombinasikan keduanya. Jadi di awalnya menggunakan ceramah terlebih dahulu, terus selanjutnya bisa menggunakan ala-ala flip learning gitu. Ya, saya juga biasanya menggunakan ceramah untuk membuka pelajaran di kelas gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya saya mengarahkan siswa saya untuk melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok gitu. Jadi intinya siswa saya bisa menyampaikan pendapat mereka masing-masing dan juga berpikir juga dengan menggunakan metode ini. Cukup menarik ya teman-teman. Jadi dua metode ini itu bisa dikatakan saling melengkapi. Model ceramah itu digunakan di awal pengantar pembelajaran. Nah, kemudian flip learning ini bisa untuk membuat suasana belajar itu atau siswa itu menjadi aktif atau menjadi lebih kritis dan juga membuat pembelajaran itu menjadi lebih mendalam. Ya, benar sekali. Betul, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman sangat luar biasa ya dari obrolan kita tadi bersama Profesor Yosepa dan juga Bu Tanti. Nah, kita itu mengetahui bahwa flip learning itu bukan hanya sekedar membalik urutan belajar, tetapi juga mengubah budaya belajar di kelas yang tadinya pasif, sekarang menjadi lebih aktif, kritis, dan juga berkolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi teori yang sudah dijelaskan oleh Profesor Yosepa tadi, nah, flip learning itu terdapat 4 pilar utama. Yang pertama ada flexible environment, terus learning culture, terus intentional content, dan fungsional edukator. Nah, di mana ini itu menjadikan siswa itu sebagai pusat pembelajaran dan guru itu sebagai fasilitator. Nah, sementara dari sisi praktik, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tanti tadi, penerapan model ini tuh memang butuh penyesuaian, tapi tidak selalu bisa sama seperti di teori. Nah, bisa asalkan gurunya itu harus diselingi dengan kreativitas dan juga penyesuaian. Nah, kalau kita lihat dari dua pandangan ini, bisa disimpulkan bahwa flip learning ini efektif jika diterapkan di sekolah Indonesia. Asalkan gurunya siap, siswanya disiplin, dan sekolahnya juga mendukung. Nah, model ini itu membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, menjadi lebih mandiri atau berkolaborasi. Dan semua itu sesuai dengan semangat gurunya dan juga siswa-siswanya. Sebenarnya model pembelajaran ini saling melengkapi. Teorinya memberi arah dan praktiknya memberi bukti di lapangan. Nah, dengan semangat gurunya yang mau terus belajar, flip learning ini bisa diterapkan di manapun, termasuk di sekolah-sekolah 3T, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, fleksibel, dan juga menyenangkan. Terima kasih Profesor Yosepa dan juga Bu Tanti. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik yang ingin menjadi calon guru. Bukan hanya sekedar peserta didik, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi para guru-guru di luar sana. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat teman-teman, belajar itu bisa di mana aja, asalkan ada kemauan dan juga ada rasa ingin untuk berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.